Hai guys, selamat datang kembali di channelku, Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap hari aku update untuk pesan harian. Untuk hari ini, hari Rabu ya, tanggal 19 Maret 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, relate dengan situasimu hari ini, mungkin cocok sebagian, bahkan enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks, aku ucapkan banyak terima kasih. Aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Oke. Yang pertama, aku akan menyampaikan pesan dari malaikat penjagamu. Ya, pesannya adalah forgiveness. Forgiveness atau pengampunan. Menyimpan amarah dan kebencian tidaklah sehat bagimu atau tubuhmu. Kemarahan dimaksudkan sebagai emosi sementara yang mendorong kita untuk bertindak atau mengatasi apa yang sedang terjadi. Ketika kita berkomitmen untuk tetap marah, kesal, atau bahkan kesal dengan orang lain, kita tidak akan memberikan manfaat jangka panjang bagi diri kita sendiri. Dan kartu ini akan menarik perhatianmu pada manfaat memaafkan seseorang atau suatu situasi. Dengan memaafkan, kamu melepaskan diri dari belenggu amarah, kebencian, dan kesedihan, serta melangkah menuju belas kasih, pengertian, dan kepuasan, kenyamanan. Pengampunan mungkin sulit, tetapi akan membuahkan hasil. Kamu tidak perlu membesar-besarkannya dengan sikap yang agung. Sebaliknya, kamu dapat memilih untuk memaafkan secara pribadi dalam kenyamanan rumahmu sendiri, dengan tujuan untuk beralih dari rasa sakit dan amarah menuju penyembuhan dan pertumbuhan. Kartu ini juga merupakan dorongan, atau pesan ini juga merupakan dorongan untuk memaafkan diri sendiri. Jika kamu merasa malu, risih, atau kecewa atas sesuatu yang telah kamu lakukan, lupakan saja. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat belajar darinya dan mencoba melakukan hal-hal yang berbeda di masa depan. Ingatkan dirimu bahwa setiap orang sedang belajar dan kita semua pernah melakukan atau membuat kesalahan. Maafkan dirimu sehingga kamu dapat melangkah maju dengan kebijaksanaan dan keyakinan. Ya, maksudnya maafkan dirimu dan juga orang lain. Jadi memaafkan diri sendiri supaya kita tidak selalu menyalahkan diri sendiri, memaafkan orang lain ya supaya tidak menimbulkan rasa dendam atau kebencian. Ya, sehingga memaafkan memberikan manfaat, kamu dapat melangkah maju dengan kebijaksanaan dan keyakinan. Oke. Next, aku mau mengambil pesan dari para peri ya, pesan semesta yang disampaikan oleh para peri. Yap. Pesannya adalah journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or it may be aku ulang ya. It's time to prepare for a journey. It may be improv or plan. Either way, make sure you are ready when the time comes.
Pack your passport now. Perjalanan. Saatnya mempersiapkan perjalanan. Perjalanan bisa spontan atau terencana, apapun itu. Pastikan kamu setiap saat waktunya tiba, siapkan paspor dan paspormu sekarang, ya. Jadi semesta menyampaikan pesan melalui para peri. Coba lakukan sebuah perjalanan, inilah waktunya. Mau terencana atau enggak, yang penting kamu siapkan dulu aja gitu. Siapa tahu tiba-tiba nanti ada yang ngajak holiday, jalan-jalan gitu, atau memang kamu sudah merencanakannya karena lebaran, mungkin mengunjungi kerabat keluar kota, atau kamu yang mungkin lagi kerja di luar negeri, lagi kerja di luar kota, karena lebaran kamu mesti pulang ke Indonesia ya, atau nggak ada rencana apa-apa tapi kamu siapkan aja, packing aja ya, baju, keperluan segala macam, siapkan paspor ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada yang ngajak kamu holiday atau traveling. Oke. Next. Pesan semesta. Di sini aku menarik pesan dari Oracle Astrologi. Ya. Oke, pesannya adalah Vesta atau heart, hati, jiwa, jantung. Oke, Vesta atau perapian. Vesta memanggilmu untuk menjadi api perapian, untuk berbagi diri demi kepentingan semua orang, tetapi masih memiliki cukup energi untuk hidup sehat dan memberi lagi di hari berikutnya. Jadi Vesta ini nama asteroid ya. Asteroid terbesar dan paling terang kedua. Vesta, dewi perapian, rumah, keluarga, dan pusat komunikasi yang kuat. Api di kulitnya tidak pernah dibiarkan padam, dan api di perapian setiap rumah dianggap suci baginya dan tidak terlibat dalam politik atau kesialan para dewa lainnya. Tindakan yang bisa kamu lakukan, evaluasi dirimu dan hidupmu. Tugas setiap manusia adalah membantu mengurangi penderitaan total di bumi dan meningkatkan kegembiraan secara total. Kegembiraan dan penderitaanmu sama pentingnya, tidak lebih atau kurang daripada orang lain. Jangan membakar dirimu demi kepentingan orang lain atau menahan kehangatanmu, tetapi bagikan apa yang kamu miliki. Ini bukanlah situasi di mana kamu perlu memihak. Kembalilah ke pusat, ke api, ke perapian, dan nilai-nilai intimu. Fokus pada pusat api itu, bukan pada kepribadian yang terlibat. Karena yang dalam, dan biarkan api dipancarkan darinya untuk membersihkan jiwa kegembiraanmu. Akan sulit menjadi dirimu sendiri pada saat yang sulit. Oke, akan sulit untuk menjadi diri sendiri pada saat kamu pun juga sulit untuk terlibat dalam sebuah situasi. Ingatlah apa yang penting. Temukan ketenangan yang mendalam di dalam diri, nyalakan api dengan doa, dan gunakan untuk membawa fokusmu ke pusat dan biarkan sisanya jatuh. Kemudian putuskan, beri saran, dan operasikan dari sana. Mungkin saatnya untuk mengambil retreat, kesempatan untuk menjernihkan diri, menjernihkan medan energimu, membersihkan lingkunganmu, dapatkan kembali kuilmu. Jika suatu hubungan benar-benar bernilai dan penting bagi jiwamu, orang atau tim yang terlibat denganmu akan menghargai prosesmu. Tantangannya, Vesta memberikanmu untuk berbagi diri sendiri daripada mengorbankan diri. Kerja kerasmu dalam menjaga situasi tetap bersama mungkin diabaikan atau dianggap remeh, kecuali kamu tahu nilai dirimu.
ya. Hadiah yang diberikan semesta buat kamu. Temukan kuil di dalam diri, tempat yang aman dan tenang, di mana kamu dapat menjaga api dan selalu membawa kuil suci ini bersamamu. Jadi intinya ini seperti perapian ini seperti filosofi, ya. Jangan biarkan kita terbakar karena terlalu mengorbankan diri kita untuk orang lain, tetapi biarkan kita menjadi hangat dan bagikan kehangatan kita, ya. Jadi ibarat perapian itu kita tidak perlu menyalakan terlalu api terlalu besar gitu, ya, atau dalam diri kita itu jangan biarkan kita terlalu banyak berkorban. Nah, yang dimaksud kehangatan ini, nyalakan api secukupnya. Yang penting di perapian, dengan kita menyalakan api di perapian itu rumah kita terasa hangat. Nah, itu dalam diri kita, ya, kita menjadi hangat dalam artian kita tetap berbuat baik. Kita bagikan kehangatan cahaya yang kita miliki, tetapi jangan sampai mengorbankan diri. Tetap fokus pada diri sendiri yang utama, ya, dan tindakan yang bisa kita lakukan, coba kita evaluasi diri, ya. Bagaimana selama ini kita terlalu berkorban kepada orang lain, ya, bahkan sampai mungkin lupa dengan diri sendiri. Nah, jadi ibaratnya Vesta atau heart ini, ya, api perapian dalam hati kita. Kita mesti ingat untuk lebih memprioritaskan diri sendiri, dan bahkan ketika orang lain menganggap remeh, ya, kita mesti tetap percaya diri bahwa kita ini punya value. Ibarat seperti api yang hangat. Kalau api yang terlalu besar kita akan membakar, tapi api yang hangat itu cukup untuk memberi manfaat baik pada diri sendiri dan orang lain, ya. Mungkin simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjut bagaimana energi hari ini. Energi hari ini, ya, ada strength. Strength adalah energi zodiak Leo. Jadi kamu mungkin berzodiak Leo atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Leo. Ini adalah gambaran bahwa ketika hari ini kamu dipertemukan dengan hambatan, halangan, atau bahkan situasi yang sulit, mungkin juga masalah. Nah, kamu harus punya keyakinan bahwa kamu bisa menaklukkan hambatan-hambatan tersebut, melewati segala rintangan, bahkan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, ya. Sekalipun kamu dihadapkan pada orang-orang yang menyulitkan atau mungkin toksik, tapi di sini kamu mampu untuk menaklukkannya. Dan dalam sebuah hubungan, pekerjaan, karir, ya, atau bahkan permasalahan di keuangan, kamu bisa mempertahankan, memperkuat hubunganmu, karir, bisnis, pekerjaanmu, dan juga keuanganmu. Ibarat seperti seorang wanita, ya, yang walaupun dia feminim, berbadan tidak besar, tetapi singa sebesar ini bisa ditaklukkan. Inilah kehidupan yang bisa kamu taklukkan, terutama hari ini. Oke, selanjutnya, ya, The Sun. Akan ada kabar baik, ya, good news hari ini yang kamu dengar. Berita yang memang kamu tunggu-tunggu, kegembiraan. Kemudian ada situasi di mana di situ penuh canda tawa, kebahagiaan, dan juga akhirnya kamu terlepas dari beban masalah, menemukan solusi atau jalan keluar, ya. Dan The Sun ini juga bisa gambaran tentang rezeki yang kamu dapatkan hari ini, bahkan lebih dari cukup, ya.
Dan jika memang ada miskomunikasi atau permasalahan, di sini kalian akhirnya bisa klarifikasi ya, bisa klarifikasi, ada kejelasan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Bahkan ketika kalian merasa ada sebuah misteri yang bikin kamu bertanya-tanya, bikin kamu galau, bimbang, nah di sini akan terjawab semuanya ya, yang dimana jawaban tersebut membuat kamu merasa lega. Oke. Ya, aku ambil yang jumping ya. Page of Swords. Hari ini kamu akan berusaha untuk berhati-hati ketika akan melakukan sebuah tindakan atau mengambil keputusan. Bahkan hal kecil seperti ingin membeli sesuatu, kamu berusaha untuk tidak terburu-buru ya. Mungkin kamu membandingkan dulu, observasi dahulu, atau sebelum kamu melakukan tindakan ya, kamu mungkin bertanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman terlebih dahulu gitu ya, sebagai bahan pertimbangkan. Walaupun pada akhirnya apa yang mesti kamu ikuti adalah intuisimu sendiri. Nah, ini juga dalam pekerjaan hari ini mungkin kamu juga mesti perlu berhati-hati, jangan sampai teledor, mesti teliti ya, karena bisa jadi ada pengawasan, monitoring, atau bahkan audit. Nah, ini juga hari ini mungkin kamu akan mencari tahu tentang sesuatu hal ya, entah memang kamu lewat stalking ya ke sosmed seseorang, atau mencari informasi tentang seseorang gitu ya, bertanya tentang sesuatu hal karena kamu penasaran ya. Mungkin kamu hari ini berusaha untuk stalkingin mantan kamu atau pacar kamu gitu ya, pasangan kamu. Dan ini juga bisa vice versa, energi yang terbalik, di mana seseorang ada yang berusaha untuk stalkingin kamu hari ini, mencari tahu tentang dirimu. Bisa stalking ke sosmed, mungkin kamu akan tumben nih nge-view status story aku misal ya, atau tumbening nge-DM ya seseorang gitu ya, atau kamu akan mendapatkan kabar kemarin kamu ada loh ditanyain si ini si ini. Nah, jadi seseorang berusaha mencari tahu tentang dirimu atau kabar kamu ya. Six of Cups. Ada pertemuan romantis ya, bisa ini dengan pasangan, bisa juga dengan keluarga, orang-orang terdekat, atau sahabat-sahabat kamu, dimana dalam pertemuan itu cenderung kalian itu bernostalgia ya, mengingat kenangan-kenangan dulu, pergi ke tempat yang mungkin dulu pernah kalian kunjungi, itu tempat favorit atau makanan favorit kalian ya, atau membahas gitu ya, memori masa lalu, tapi ini dalam hal atau konotasi yang positif ya, bukan buat berantem ya, tetapi lebih ke mengenang sesuatu hal untuk membuat hubungan kalian itu lebih mesra, lebih harmonis, lebih dekat ya, baik kamu dan pasangan atau keluarga atau sahabat-sahabat. Nah, ini juga gambaran bahwa hari ini kamu akan terkoneksi dengan masa lalu atau seseorang dari masa lalu, mau itu mantan pasangan, mau itu dulu kalian pernah deket, mungkin masih gebetan, atau mungkin dulu punya hubungan apapun statusnya itu. Bisa juga ini adalah teman lama, sahabat lama, kawan lama ya, mau itu teman kecil, teman sekolah, teman main, atau teman kuliah, atau mungkin teman kerja ya, atau juga kerabat yang sudah lama lose kontak ya, akhirnya terkoneksi kembali. Nah, ini juga sinkron dengan The Sun sama Strength, dimana ketika kamu berkonflik dengan seseorang siapapun itu, akhirnya kalian bisa mengatasi konflik tersebut, ada kejelasan, ada klarifikasi seterang-terangnya, sehingga kalian bisa berbaikan atau
rekonsiliasi ya. Bahkan beberapa ada yang terkoneksi dengan orang dari masa lalu untuk kembali ya, untuk kembali rekonsiliasi, untuk rujuk, memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi. Okay. Nah, next ada Death di sini. Death ini adalah energi zodiak Scorpio. Jadi mungkin kamu berzodiak Scorpio atau hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio. Nah, karena di sini ada Six of Cup, kemudian di sini ada Death ya. Kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang udah lose kontak, atau kalian udah putus hubungan, atau mungkin kalian udah saling blokir. Nah, Death ini juga berarti rebirth, terlahir kembali ya, dimana hubungan yang sudah padam terbangkitkan kembali dengan versi baru ya, versi kamu dan dia yang sudah sama-sama memperbaiki diri, udah sama-sama dipertemukan dengan versi yang lebih baik. Nah, gambaran kartu Death ini juga tentang dimana kamu akhirnya melepaskan, meninggalkan ya, menyelesaikan, mengendingkan sesuatu hal yang menurut kamu tuh udah nggak worth it, nggak ada manfaatnya, tidak memberikan support, tidak memberikan kemajuan dan perkembangan dalam hidupmu. Nah, dimana kemudian akhirnya kamu membuat sesuatu hal yang baru yang lebih bermanfaat buat kamu gitu. Jadi ibaratnya contoh nih, bisnis ya, ini udah stuck banget, udah nggak ada profit ya, akhirnya udahlah aku tutup aja, aku membuka bisnis baru dengan bidang yang lain atau bidang yang sama tapi dengan versi baru. Nah, contohnya tuh seperti itu ya. Oke, kita lanjut dengan love message ya. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Oke. Yep. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the equalities you don't like are also your own reflection. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu proyeksikan, karena kualitas yang kamu kagumi dari satu sama lain adalah kualitas yang kamu berdua miliki. Demikian pula kualitas yang tidak kamu sukai juga merupakan refleksi dirimu sendiri. Jadi kamu dan pasanganmu ya mesti apa ya istilahnya, berhati-hati kamu dalam menilai pasanganmu, berhati-hati dalam menjudge gitu ya, atau menghakimi, karena bisa jadi kamu pun juga tidak selalu benar, kamu pun juga tidak selalu baik gitu. Dalam hal berpasangan itu kan kadang-kadang seperti cerminan ya kan, walaupun tidak selalu di semua hal, tapi sebagian besar itu adalah suatu cerminan. Jadi ketika kamu menilai pasanganmu buruk ya, bisa jadi itu karena dirimu sendiri. Nah itu loh ya, jadi karena dalam hubungan tuh kan terjadi koneksi ya gitu, atau aktivitas yang intens gitu loh. Jadi berhati-hatilah dalam menilai pasanganmu, karena terutama menilai tentang hal yang positif, negatif ya, karena kamu pun belum tentu benar. Nah isinya seperti itu. Jadi kalian berdua ini menciptakan apa namanya, sebenarnya menciptakan kualitas yang sama, tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk gitu loh ya. Oke, yang terakhir, bagaimana vibrasimu hari ini? Bagaimana vibrasimu hari ini ya. Truth is my teacher.
Kebenaran adalah guruku. Sebelum kamu berada di kehidupan ini, sebelum kamu berada di tubuh ini, kamu memilih untuk datang ke bumi. Tidak semuanya telah ditetapkan untukmu, tetapi kamu telah menetapkan niat bahwa kamu akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kamu menemukannya. Itulah sebabnya sejak kamu masih muda, kamu telah mencari makna dan ingin memahami misteri kehidupan yang lebih besar. Itulah sebabnya kamu telah menghabiskan waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar, mengembangkan intuisi dan keterbukaan terhadap semesta dalam praktek spiritualmu. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan dan alami dalam hidupmu telah membawamu ke tempatmu berada sekarang. Momen ini sangat penting. Kamu mungkin bertanya-tanya kemana kamu akan pergi dari sini. Dengan kartu ini, semesta mengundangmu untuk sekedar mewujudkan kebenaranmu. Kebenaranmu adalah siapa kamu sebenarnya. Biarkan kebenaran itu bangkit dan keluar agar dunia melihatnya, dan kemudian kamu akan mengingat mengapa kamu ada saat ini. Dan vibrasimu hari ini, saya membiarkan kebenaran saya mengungkapkan tujuan saya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan buat kalian yang ingin membeli atau berbelanja kartu-kartu yang aku gunakan hari ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.